Kisah yang akan saya bagikan ini membawa kita kembali ke masa lampau, menguak tirai asal-usul sebuah daerah yang kini kita kenal sebagai Indramayu. Cerita ini berpusat pada seorang pemuda gagah berani dari sebuah wilayah bernama Bagilan, yang tidak hanya menguasai olah kanuragan tingkat tinggi, tetapi juga gemar melakukan tapa brata untuk menyempurnakan dirinya. Pada suatu waktu, ketika ia tengah kusyuk bertapa di perbukitan yang sunyi, tepatnya di kaki Gunung Sumbing, sebuah kejadian luar biasa terjadi. Ia menerima sebuah wangsit, sebuah petunjuk gaib yang datang entah dari mana. Wangsit itu jelas, ia diminta untuk melakukan perjalanan ke arah matahari terbenam, mencari sebuah sungai bernama Cimanuk, dan di sanalah ia harus membangun sebuah pemukiman. Janji yang diberikan oleh wangsit itu sungguh menggoda. Tempat itu kelak akan menjadi sangat makmur dan subur. Terinspirasi dan dipenuhi tekad, pemuda ini segera meminta restu kepada sang ayahanda untuk memulai perjalanan jauhnya ke arah barat. Ayahnya dengan bijaksana mengizinkan dan bahkan menyarankan agar ia tidak sendiri, melainkan ditemani oleh seorang rekan setia. Bersama-sama, mereka pun memulai petualangan mereka ke arah barat yang belum terjamah. Setelah berhari-hari menempuh perjalanan, tibalah mereka di sebuah sungai besar saat senja mulai menyelimuti. Hati mereka dipenuhi harapan, mengira bahwa inilah sungai Cimanuk yang disebutkan dalam wangsit. Namun, keesokan harinya, harapan itu sedikit goyah. Seorang kakek bijak yang mereka temui di sana mengungkapkan bahwa sungai itu bukanlah Cimanuk, melainkan Citarum, dan mereka telah melewatinya. Meskipun ada keraguan yang menyelimuti benaknya, pemuda ini memutuskan untuk tetap mengikuti petunjuk sang kakek dan memutar haluan kembali ke arah matahari terbit. Perjalanan ke timur pun dimulai kembali, penuh dengan tantangan dan cobaan. Berhari-hari mereka berjalan, hingga akhirnya mereka menemukan sebuah sungai besar lainnya. Di tepi sungai itu, mereka bertemu dengan seorang pemilik kebun, yang sikapnya sangat angkuh dan curiga, menuduh mereka hendak mencuri. Kekecewaan dan kemarahan memuncak di hati pemuda itu, dan anehnya, tak lama setelah ia melampiaskan kemarahannya, orang angkuh itu tiba-tiba lenyap begitu saja, seolah ditelan bumi. Pada saat itulah, suara misterius yang sama, suara Kisidum, kembali muncul. Ia memberitahu bahwa sungai yang baru mereka temukan ini adalah Cipuegara. Suara itu kemudian memberikan petunjuk baru yang lebih spesifik. Pemuda itu harus melanjutkan perjalanannya hingga ia bertemu dengan seekor kijang bermata berlian. Dan kijang itulah yang harus ia ikuti, tepat setelah kejadian aneh dengan si pemilik kebun. Dalam perjalanan mereka ke arah timur, mereka dihadapkan pada cobaan lain yang tak kalah aneh. Mereka bertemu dengan seorang wanita yang sangat cantik dan memikat, namun memaksa pemuda itu untuk menikahinya. Dengan keteguhan hati, pemuda itu menolak paksaan tersebut. Penolakan ini memicu kemarahan wanita itu, yang kemudian menyerang dengan gencar. Namun, setelah pemuda itu mengeluarkan cakra miliknya, wanita itu pun lenyap, menghilang tanpa jejak. Dan bersamaan dengan lenyapnya wanita itu, muncullah seekor kijang yang memiliki mata bersinar seperti berlian. Segera, pemuda itu teringat akan pesan Kisidum, dan tanpa ragu, ia mengejar kijang tersebut ke arah timur. Pengejaran itu membawa mereka hingga ke sebuah sungai. Keempat kijang itu menghilang begitu saja. Kelelahan setelah perjalanan panjang membuat pemuda itu tertidur di tepi sungai. Dalam mimpinya, ia kembali berjumpa dengan Kisidum yang akhirnya mengonfirmasi bahwa sungai itu adalah sungai Cimanuk, sungai yang selama ini ia cari. Kisidum juga menegaskan bahwa hutan di sekitarnya adalah tempat yang ditakdirkan untuk mereka bermukim dan membangun peradaban. Ketika terbangun, hati pemuda itu dipenuhi sukacita dan keyakinan. Bersama rekannya, ia segera memulai pekerjaan besar. Mereka membangun gubuk sederhana dan mulai membuka kebun di sebelah barat ujung sungai Cimanuk. Berkat kegigihan mereka, tempat itu perlahan-lahan berkembang menjadi sebuah pedukuhan yang luas dan menjanjikan. Cerita pedukuhan ini tidak berhenti di situ. Suatu hari,
Seorang wanita cantik dan karismatik datang dan ikut serta dalam upaya pembangunan pedukuhan tersebut. Wanita ini tidak hanya memiliki paras menawan, tetapi juga terkenal akan kesaktian bela diri dan ilmu kanuragan yang luar biasa, hingga berita tentang kekuatannya menyebar luas ke berbagai penjuru. Ketenarannya bahkan menarik perhatian seorang pangeran guru dari Palembang yang datang bersama 24 muridnya, berniat menguji dan mengadu kekuatan dengannya. Pertarungan sengit pun tak terhindarkan. Pada akhirnya, pangeran guru dan murid-muridnya harus mengakui kekalahan mereka dan jasad mereka dikuburkan di tempat yang kini dikenal sebagai makam Selau. Kabar mengenai pertarungan ini pun sampai ke telinga rekan setia pemuda itu, yang kemudian melaporkannya kepada sang pemuda yang saat itu sedang berada di Bagelan. Mendengar kisah tentang kesaktian wanita itu, pemuda itu tergerak untuk kembali ke Cimanuk dan menguji sendiri kekuatan wanita tersebut. Pertarungan antara keduanya pun terjadi, penuh dengan jurus-jurus mematikan dan ilmu kanuragan tingkat tinggi. Wanita itu merasa terdesak oleh kekuatan pemuda tersebut, akhirnya melarikan diri ke Sungai Cimanuk. Sebelum menghilang di telan air, ia mengucapkan pesan terakhir yang penuh makna. Ia meminta pemuda itu untuk tidak melupakan namanya dan berjanji bahwa jika pemuda itu kelak memberi nama tempat itu, ia harus menggunakan namanya sebagai bagian dari nama tersebut. Sebagai bentuk penghargaan atas jasa-jasa dan kesaktian wanita itu, pemuda tersebut memutuskan untuk menamai tempat yang telah ia bangun dengan susah payah itu sebagai Dharma Ayu. Seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman, nama Dharma Ayu pun berevolusi menjadi Indramayu, sebuah nama yang kini terukir dalam sejarah dan menjadi identitas sebuah kota yang makmur, berawal dari sebuah wangsit dan perjalanan panjang seorang pemuda pemberani.